Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di video pembelajaran matematika. Kali ini saya akan membahas bab 1, yaitu tentang bilangan berpangkat dan akar bilangan. Simak dan perhatikan video berikut ini dan jangan lupa like and subscribe. Anak-anak, ini bab 1 ya, kelas 3 ya. Bilangan berpangkat dan akar bilangan ya. Bilangan berpangkat dan akar bilangan. Ini ya. Materi yang mau saya sampaikan pertama yaitu pengertian bilangan berpangkat. Ada rumus atau sifat ketika A dipangkatkan N, maka A-nya itu berulang sebanyak N-nya. Ya, berulang sebanyak N-nya. Dia berulang sebanyak N-nya. Tergantung N-nya berapa. Kalau N-nya 10 ya A-nya berulang sebanyak 10 kali gitu ya. Maka di sini A adalah bilangan pokoknya, N adalah pangkatnya. Jadi yang ditulis agak ke atas itu sebagai N, itu namanya sebagai pangkatnya atau eksponennya ya, Nah ya. Sedangkan A adalah bilangan pokoknya, bilangan dasarnya yang di bawah ya, Nah ya. Oke, untuk lebih memahami sifat ini, mari kita simak contoh berikut ya, Nah ya. Ini contohnya, Nak. Mari kita perhatikan. Bapak tadi sudah bilang bahwa sifat ketika A pangkat N artinya bilangan dasarnya berulang sebanyak pangkatnya ya, Nak ya. Ini bilangan dasarnya adalah 3 ya, Nak. Ya. Pangkatnya adalah 4. Sehingga bilangan dasarnya yaitu 3 harus berulang sebanyak 4 kali. Jadi hasilnya adalah untuk ini bilangan dasarnya 3 ya. Berarti berulang sebanyak pangkatnya ada berapa? 4. Berarti 3-nya harus berulang sebanyak 4 kali. Gitu ya, Nak. 3-nya berulang sebanyak 4 kali. 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. Kali 3, 81 ya, Nak. Nah ini. Min 11 pangkat 2. Berarti min 11-nya bilangan dasar ya, Nak ya. Berulang sebanyak pangkatnya. Pangkatnya 2 ya, Nak. Pangkatnya 2. Sehingga min 11 dikali min 11. Ya, min kali min positif ya, Nak. Ingat pelajaran kelas 1 itu. Min kali min positif. 11 kali 11 121. Nah, yang C agak berbeda, Nak. Dia kan nggak pakai kurung ya, Nak. Kalau nggak pakai kurung dia harus terpisah. Harus terpisah dengan duanya, nggak seperti yang B. Kalau yang B dalam kurung, ya sudah berarti min 11-nya berulang sebanyak 2 kali. Sedangkan kalau yang C dia kan nggak pakai kurung. Berarti minnya terpisah. Baru pangkatkan 2 pangkat 5, artinya 2-nya sebagai bilangan dasar diulang dikali sebanyak 5 kali ya. Berulang sebanyak 5 kali. Ya, 2-nya berulang sebanyak pangkatnya. Pangkatnya ada 5, berulang sebanyak 5 kali. Kita kalikan 2 kali 2 4, kali 2 8, kali 2 16, kali 2 32. Ya. Jadi hasilnya adalah 32. Min 32. Gitu ya, ada perbedaan sedikit ya. Kalau dia nggak ada dalam kurung, maka minnya di luar dulu. Dikalikan 2-nya ya, Nak. Nah ini min 4A pangkat 3. Berarti min 4A dikali min 4A ya. Dikali min 4A. Sebanyak 3 kali berulangnya. Ya sudah. Min kali min positif. Ya. Positif dikali negatif. Jadi apa? Negatif ya, Nak. Jadi negatif. 4 kali 4 16. 16 kali 4 64. Ya, Nak ya. Nah, kalau huruf gimana? Kalau huruf pangkat dengan pangkat dijumlahkan ya, Nak ya. Ini ada pangkat 1 Nak ya. Kan nggak ditulis pangkat 1 di sini. Ya. Maka pangkatnya harus dijumlahkan. Berarti A 1 2 3 ya. Berarti 1 ditambah 1 ditambah 1. Sehingga hasilnya min 64A. 1 tambah 1 2 tambah 1 3. Min 64A pangkat 3. Gitu ya, Nak ya. Kita ke contoh berikutnya sekarang. Contoh 2. Oke, contoh kedua. Tentukan nilai X dan Y yang memenuhi persamaan berikut. Jadi ini kebalikan dari nomor 1. Ya. Ini sudah ada X pangkat 3 sama dengan min 216. X di sini berupa angka. Pakai logika sedikit, Nak. Jadi angka berapa sih di sini? X di sini bilangan pokok, bilangan dasar ya, Nak ya.
Angka berapa sih di sini? Kalau dipangkatkan 3 hasilnya adalah minus 216. Nah, kamu harus main logika, kamu masukkan sembarang angka. Seandainya saya pakai min 2 ya. Misalkan saya pilih min 2. Saya tebak min 2. Jadi angka berapa saya kalau pangkatkan 3 hasilnya adalah 216. Min 216. Angka berapa kalau dipangkatkan 3 216. Kalau saya pilih min 2. Coba buktikan min 2. Min 2 pangkat 3 artinya kan min 2 dikali min 2 dikali min 2 ya. Kan gitu ya. Hasilnya berapa? 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Ternyata salah, bukan min 2 nak. Dia mintanya adalah 206. Mintanya min 216. Lalu terus kamu coba, apakah min 2, apakah min 3, apakah min 4, apakah min 5. Terus kalau sampai nggak ketemu, itu belum bisa, nah, sampai harus ketemu hasilnya minus 216. Kalau saya milihnya apa? Min 6 saya milihnya. Min 6 pangkat 3 berarti min 6 dikali min 6 dikali min 6. 6 kali 6 36, 36 kali 6 adalah 216, nah, ya. 216. Gitu ya, nah ya. Sama ini juga, angka berapa kalau dipangkatkan 2 hasilnya 169. Saya pilih angka berapa? Saya pilih angka 13, nah. Karena 13 pangkat 2 artinya kan 13 dikali 13. Hasilnya adalah 169. Gitu ya, nah ya. Jadi kamu coba-coba masukin angka 2, masukin angka 3, masukin angka 4, masukin angka 5. Tapi kalau yang perkaliannya cepat dia langsung bisa nebak. Ya, angka berapa yang dipangkatkan 2 hasilnya 169? Oh, angka 13, Pak. Angka 13 adalah pangkat 2 adalah 13 kali 13, 169. Sama juga kayak begini. Angka berapa yang dipangkatkan 3 hasilnya minus 216? Oh, angka 6, Pak. Karena angka 6, min 6, Pak. Min 6 itu adalah min 6 kali min 6 kali min 6 hasilnya min 216. Begitu nah ya. Yang C, Y pangkat 5 sama dengan min 4 pangkat 52 per 243. Saya hapus ya, papan tulisnya nggak muat mungkin. Nah, kalau soal ini kan pecahannya campuran ya, nah ya. Ya, kamu harus ubah dulu menjadi pecahan biasa. Gimana cara merubahnya pecahan biasa? Sudah belajar ya? Ya, ini pecahannya 243. Maka 243 dikali min 4 ya, ditambah 52. Gitu ya. Kalau dicari hasilnya min 243 kali min 4 aja dulu. Ya, kali min 4 itu hasilnya adalah, minnya belakangan ya nanti ya. Hasilnya adalah min 1024 per 243. Jadi ini ya dianggap positif ya, gini. Ya. Minnya belakangan. Maksudnya gitu. Jadi Y pangkat 5 sama dengan gitu ya. Minnya belakangan. 243 dikali 4 ditambah 52. Min 1024. Ya sudah. Berarti Y pangkat 5 sama dengan min 1024 per 243. Ya. Nah, dari sini tinggal pakai logika berarti. Ya. Pakai logika lagi. Ya. Ke logika yang atasnya dulu. Angka berapa yang kalau dipangkatkan 5 hasilnya adalah 1024. Kan gitu ya. Atasnya dulu ya. Atau yang bawahnya yang gampangan. Angka berapa kalau dipangkatkan 5 hasilnya 243. Angka berapa? Angka 3. Buktikan saja 3 pangkat 5. Ya, 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. 9, 27, 81, 243 tuh. Terbukti kan? Selesai yang bawahnya, yang atasnya angka berapa kalau dipangkatkan 5 hasilnya adalah 1024. Angka berapa? Angka 4. Buktikan kalau nggak percaya. 4 pangkat 5 artinya 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4. 4 kali 4 16 ya. 4 kali 4 16 ya. Kali 4. 16 kali 16 256 dikali 4 1024. Gitu ya, nah ya. Jadi atasnya dulu boleh, bawahnya dulu boleh. Cari yang lebih mudah aja dulu. Jadi logikanya karena pangkat 5
angka berapa yang dipangkatkan 5 hasilnya 243 gitu ya kalau untuk yang bawah. Nanti yang atas 1024 angka berapa kalau dipangkatkan 5 hasilnya adalah 1024 ya. Maka angka 4. Karena ini min maka ini juga min. Sekarang kita ke materi kedua ya. Materi kedua. Nah, bilangan berpangkat negatif. Ada rumus sifat seperti ini. A pangkat min N itu sifatnya adalah kalau pangkatnya min ingin diubah ke positif, maka jadi 1 per. Ya. Jangan tinggal diubah doang, tinggal kasih 1 atasnya 1 per. Atau kalau pangkatnya positif, ya, mau kita ubah menjadi negatif sama. Tinggal kasih 1 per doang ya. Tinggal kasih 1 per. 1 per A pangkat min N gitu. Nah, batas juga bisa ngebalik. Kalau 1 per A pangkat min N diubah jadi negatif, dia naik ke atas, maka jadi A pangkat min N. Gitu ya, nak? Dibalik lagi bacanya. Sama ketika 1 per A pangkat min N, kita ubah mau ke atas, maka jadi A pangkat N. Gitu ya, sifatnya nih, bilangan berpangkat negatif. Nanti saya berikan contohnya biar lebih paham ya, nak ya. Biar lebih paham. Contoh soal gini, nak. Tentukan hasil pemangkatan bilangan berikut. Nah, ini ada 2 pangkat min 3. Kan sulit menghitungnya. Bagaimana 2 pangkat min 3? Apakah 2 berulang sebanyak min 3 kali? Nggak ada, nak. Maka kamu harus ubah. Yang pangkatnya min ini, ya. Maka kamu harus ubah menjadi positif ya, nak ya. Tadi sifatnya ketika dia min, maka berubah menjadi 1 per A pangkat N. Benar nggak? Ketika dia min, maka diubah jadi positif, maka dia pangkatnya berubah menjadi positif, maka kasih 1 per ya, nak ya. Ketika A pangkat min N, kita harus ubah menjadi pangkat positif, yaitu jadi 1 per A pangkat N. Kenapa harus kita ubah? Karena kita nggak bisa menghitung 2 pangkat min 3. Ya, mana ada 2 pangkat min 3? 2-nya berulang sebanyak min 3 kali, nggak ada. Kita harus ubah dulu. Nah, 2 pangkat min 3 kan sama seperti ini lah ya. Ini A-nya 2 ya, min 3-nya ini ya, min N. Kita ubah menjadi 1 per A pangkat N. Kalau kita ubah 2 pangkat min 3, jadinya berapa? 1 per 2 pangkat 3. Nah, kalau 2 pangkat 3 kan ada ya, nak? Berarti 1 per 2 pangkat 3 itu kan berarti 2-nya berulang sebanyak pangkatnya. Pangkatnya kan 3 kali ya, nak? Sama dengan 1 per 8. Gitu ya, nak? Nah, 4 kali 10 pangkat min 3 sama, nggak bisa juga. Harus kita ubah. Berarti 4 dikali 10 pangkat min 3, maka jadi 1 per 10 pangkat 3. Sehingga 4 dikali 1 per 10 pangkat 3 itu 10-nya berulang sebanyak 3 kali. Sama dengan 4 dikali 1 per 1000. Ya, nak ya? 4 kali 1, 4 ya, nak? 4 per 1000. 4 per 1000 itu kita sederhanakan ya, nak? 4 per 1000 itu kita sederhanakan. Saya sama-sama bagi berapa, nak? Saya sama-sama bagi 4 lah. 4 bagi 4 habis 1 ya, nak? 1000 bagi 4, 250. Gitu ya, nak ya? Jadi yang pangkat negatifnya ini kamu ubah menjadi pangkat positif. Kalau kamu ubah jadi pangkat positif, yang tadinya 10 pangkat min 3, ya, maka jadi 1 per, tinggal kasih 1 per doang ya. Tinggal kali 1 per. Sama nih, 2 pangkat min 3 ubah jadi pangkat positif, tinggal kasih 1 per doang. 1 per 2 pangkat 3. Gini ya, 6 dibagi 10 pangkat min 3. Nggak bisa juga ya, ya? Nggak bisa. Saya tulis begini ya, 6 dibagi 10 pangkat min 3. Kan gitu ya? Ini ya, kan begitu ya. Oke, berarti 6 dibagi 10 pangkat min 3 biar jadi positif. 1 per ya, nak ya. 1 per 10 pangkat 3. Nah, kalau begini kan bisa dihitung ya, nak ya. Maka 6 dibagi 1 per 10 kali 10 kali 10. Hasilnya adalah 6 dibagi 1 per 1000 ya, nak. Ingat, kalau pelajaran SD kan dibalik ya, nak ya. Yang belakangnya ya, nak ya. Ya, pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Sehingga 6 dikali 1000 per 1. Hasilnya 6 kali 1000 berapa? 6000 ya, nak ya. Ini pelajaran SD ya. Kalau pecahan ketika dibagi, maka ini harus dibalik. Yang belakang harus dibalik. 1-nya di bawah, 1000-nya di atas. Itu kita harus ubah bilangan negatif ke positif ya. Pangkat negatif menjadi pangkat positif. Sekarang kita ke contoh 2 ini ya, contoh 2. 2 yang anak. Saya pengen ubah kebalikan dari nomor 1.
tadi kalau nomor 1 dari negatif, pangkat negatif menjadi pangkat positif. Sekarang dari pangkat negatif saya mengubah menjadi pangkat positif. Sekarang ini kebalikannya ya. Lihat, 1/60, maaf ini 1/64 ya. 1/64. Nah, 64 ini angka berapa ini kalau dijadikan pangkat eksponen? Ya, 64 ini. Angka berapa? Apakah 2 pangkat berapa? Pangkat 3. Kalau 2 pangkat 3 kan 8. 2 pangkat 4, 16. Apakah 2 pangkat berapa gitu? Kamu harus tebak ya. Jadiin pangkat eksponen. Kalau kamu pengen jadiin pangkat bilangan dasarnya 2 pangkat berapa yang hasilnya 64? Kan gitu. 2 pangkat berapa? 2 pangkat 5 berapa? 4, 8, 16, 32, 64, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya Nak ya. 2 pangkat 6 itu adalah 64. Jadi yang bawahnya ini, karena kita ingin jadikan pangkat negatif, kalau tadi kan negatif ke positif ya, sekarang mau saya bikin dari positif ke pangkat negatif. Saya mau diubah jadi pangkat negatif gitu ya Nak ya. Yang nomor 2 kebalikannya. 64 ini kamu ubah 2 pangkat berapa ya? 64 ini kamu ubah dalam bentuk eksponen. Kalau mengubah dalam bentuk eksponen pakai logika ya Nak ya. Angka berapa kalau yang dipangkatkan berapa biar jadi 64? Kan eksponen itu kan A pangkat N. Jadi kita harus tebak. A pangkat N harus tebak A-nya berapa, N-nya berapa, kamu harus tebak sendiri. Contoh, saya ngambil 2 pangkat 6. A-nya 2, N-nya 6. Ternyata benar, saya buktikan. Hasilnya adalah 64 ya Nak ya. Hasilnya adalah 64. Sehingga 1/64 ini sama juga 64-nya kita ubah menjadi 2 pangkat 6. Kan gitu ya Nah. 2 pangkat 6. Nah, 2 pangkat 6 ini saya mengubah menjadi negatif. Ya sudah, berarti satunya hilangkan saja. 2 pangkat min 6. Kan gitu ya. 2 pangkat min 6. Karena kan bolak-balik cara bacanya. A pangkat min N sama dengan 1/A pangkat N tuh. Ya kan? A pangkat min N ini misalkan ya, kalau ingin jadi positif maka jadi 1/A pangkat N. 1/A pangkat N. Kalau dibalik 1/A pangkat N pengen jadi negatif, ya sudah berarti satunya hilang tuh, nggak ada satu lagi di sini. Ya. Jadi dia satunya hilang. Kalau ingin jadi positif kasih 1. Ya. Kalau ingin jadi negatif satunya dihilangkan tuh. Jadi 2 pangkat 6 jadi 2 pangkat min 6. Gitu Nah ya. Sedangkan 64 ini kamu harus tebak-tebak, jadikan eksponen. Angka berapa dipangkatkan berapa yang hasilnya 64. Kan gitu. Ternyata saya tebak-tebak itu 2 pangkat 6 adalah eksponen dari 64. Itu contoh 2 yang A ya Nah ya. 2 yang A. Sekarang yang B sekarang. Nah gitu ya. Kita ubah sekarang Nak. 36 berarti berapa pangkat berapa? 6 pangkat 2. 6 pangkat 2 kan 6 kali 6 hasil 36. X pangkat 4. Supaya jadi negatif ya sudah berarti naikin ke atas, satunya hilang. Jadi 6 pangkat min 2 X pangkat min 4. Gitu Nah ya. Karena pengen diubah jadi negatif. Sekarang yang C. Ada XY, X plus Y pangkat min 2. XY-nya nggak berubah ya Nak, karena sudah di atas ya, sudah pangkat positif ya. Nah ini masih negatif, supaya hilang negatifnya, ya udah naikin ke atas. Jadi X plus Y pangkat 2. Tadinya negatif, karena dia naik ke atas, tuh, jadi positif ya. Jadi positif. Posisinya udah nggak di bawah lagi, posisinya sudah di atas sejajar dengan XY. Gitu ya. Naik ke atas ya. Jadi kayak ini sama, karena ingin jadi negatif, satunya hilangkan. Jadi 6 pangkat min 2. Ini pengen jadi negatif, satunya hilangkan. Ini jadi pangkat min 4. Karena pengen negatif. Ya Nah ya. Terakhir ya. Nah ini harus diselesaikan dulu Nak ya. Karena kenapa harus diselesaikan dulu? Karena ada huruf yang sama. X dengan X-nya sama, Y-nya sama.
Berarti harus selesaikan dulu yang bawahnya. Harus diselesaikan dulu yang bawahnya. Karena ada huruf yang sama. Kalau tadi kan enggak ya, Nak ya. Walaupun ada huruf yang sama kan dia pangkat di sininya negatif. Kalau negatif kan tinggal naikin aja ke atas gitu. Kalau ini kan apa namanya, pangkatnya positif ya, Nak ya. Kalau kita naikin ke atas jadi pangkat negatif, nanti nggak selesai malah. Gitu ya. Nanti nggak selesai malah. Kita selesaikan dulu. Ini tetap ya 4x6y2. Ini 3xy pangkat 3 berarti 3xy dikali 3xy dikali 3xy. Gitu ya, Nak. Hasilnya adalah 4x pangkat 6y2. 3 kali 3 9 kali 3 27 ya, Nak. X ada berapa? X-nya 1 2 3. 1 tambah 1 tambah 1 ya, Nak ya. Y-nya ada berapa? 1 2 3. 1 tambah 1 tambah 1. Karena pangkat 1 kan nggak ditulis ya, Nak. Jadi kalau perkalian itu pangkat dengan pangkat dijumlahkan. Ini pangkatnya 1, pangkatnya 1, pangkatnya 1. Berarti 1 tambah 1 tambah 1. Gitu ya. Sehingga 4x pangkat 6y2 ini jadi berapa? 27 ya, Nak. X-nya jadi pangkat 3. Y-nya jadi pangkat 3. Gitu ya. Nah, huruf yang sama. Kalau perkalian, pangkat dengan pangkat dijumlahkan ya, Nak ya. Kalau perkalian tadi, kalau perkalian X kali X kali X, berarti pangkat dengan pangkatnya dijumlahkan. Ini pangkat 1 nggak ditulis dalam aljabar. Pangkat 1. Sebenarnya dia ada angka 1 di sini. Y juga sama, Y kali Y kali Y. Pangkat 1 kan nggak ditulis tuh. Sebenarnya ada angka 1 di sini. Cuma nggak ditulis angka 1 di sini. Sehingga pangkatnya 1 tambah 1 tambah 1 jadi 3. Kalau perkalian, pangkat dengan pangkat dijumlahkan. Tapi kalau pembagian, pangkat dengan pangkat dikurangkan. 4/27. Udah, ini kalau dibagi koma, nggak usah diselesaikan lah. 4/27 ya. Sekarang X pangkat 6 dibagi X pangkat 3. Kita selesaikan lah ya. Berarti pangkat dengan pangkat dikurangkan. X pangkat 6 dikurang 3. Hasilnya berapa? X pangkat 3. Gitu ya. Y pangkat 2 dibagi Y pangkat 3. Berarti Y pangkat 2 dikurang 3. Ini pangkat 2, ini pangkat 3. 2 dikurang 3. Ini positif, ini negatif. Karena lain jenis 3 kurang 2 ya. Pangkat 1. Banyakan mana? Positifnya apa negatifnya? Ternyata banyakan negatifnya. Min 1. Sehingga hasilnya 4/27. 4 kalau dibagi 27 koma nggak usah. Jadi biarin aja 4/27. X-nya berubah jadi X pangkat 3. Karena sudah dibagi ya. Berubah menjadi X pangkat 3. Sudah dibagi. Pangkat 6 dibagi X pangkat 6 dibagi X pangkat 3 adalah pangkat dengan pangkat dikurangin ya. X pangkat 3. Y pangkat 2 dibagi Y pangkat 3. Pangkat dengan pangkat dikurangin ya. Jadi Y pangkat min 1. Gini ya, Nak. Jadi 4/27 X pangkat 3 Y min 1. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Materi ketiga. Sekarang notasi ilmiah, Nak, atau bentuk baku bilangan. Ada rumus atau sifat. Sifat pertama, notasi ilmiah bilangan besar dinyatakan sebagai berikut. A kali 10 pangkat N. Ya, jadi ada angka dikalikan 10 pangkatnya tidak terbatas N itu ya. Dengan 1 lebih kecil daripada 1 lebih kecil sama dengan A lebih kecil 10. Maksudnya apa? Satunya ini tidak boleh paling kecil 1, tapi di bawah 10 gitu ya. 1 lebih kecil sama dengan A, A-nya lebih kecil daripada 10. Artinya satunya ngikut, 1 boleh. Tapi 10-nya nggak ngikut, berarti dari 1 sampai 9. Jadi notasi ilmiah itu penulisannya nggak boleh lebih, nggak boleh 10, nggak boleh lebih dari 9 lah ya. Nggak boleh lah ya. Bolehnya dari 1 sampai 9. A di sini ya. Syaratnya dari 1 sampai 9. Nanti kalau ya ilmiahnya bilangan besar, maksudnya ilmiahnya bilangan besar, pangkat N-nya itu adalah positif. Gitu ya, pangkat N-nya positif. Makanya dikatakan notasi ilmiah bilangan besar, pangkat N-nya positif. Misalkan 2 kali 10 pangkat 17. Kan gitu. Kalau 2 kali 10 pangkat 32. Gitu ya. Yang kedua sekarang, notasi ilmiah bilangan kecil dinyatakan sebagai berikut. Sama, Nak. Batasnya ini dari 1 sampai 9. Tetapi N-nya di sini, karena dia
adalah bilangan kecil, nanti dia bilangannya negatif di sini. Misalkan 7 dikali 10 pangkat min 7 dikali 10 pangkat min 8. Maksudnya gitu lah ya. 7 dikali 10 pangkat min 8. Atau 7 kali 10 pangkat min 15. Itulah dikatakan kenapa pangkat min n. Ya, kenapa pangkat min? Maka dia dikatakan bilang notasi ilmiah bilangan kecil. Biar paham, kita simak contohnya. Nah, ini ada angka. Nyatakan bilangan berikut dengan menggunakan notasi ilmiah atau bentuk baku. Atau tambahin lagi lah, biar banyak gitu. Gitu ya. Nah, ini notasi ilmiah dalam bentuk pangkat positif nanti. Sehingga dia ilmiah, notasi ilmiah bilangan besar. Kan syaratnya harus 1 atau sana. Dengan 276, nggak boleh. Harusnya syaratnya itu harus 1 sampai dengan 9. Maka kita harus ubah. Yang tadinya 276, kita ubah jadi 2. Ya, yang 76-nya maka kasih koma. Yang 76-nya kasih koma. Karena kan syaratnya harus 1 sampai 9. Kalau kita ambil 27 nggak boleh kelebihan. 276 nggak boleh juga kelebihan. Syaratnya dari 1 sampai 9. Bilangan pokok kayaknya ya. Nah, kalau dia jadi koma, maka jadi 76. Gitu lah ya. Karena syaratnya harus 1 sampai 9. Nah, 2,76 ini merupakan angka syarat dari 1 sampai 9. Ya. Kalau 27 misalkan di sini, nggak boleh. Atau 276, nggak boleh. Karena syaratnya dari 1 sampai 9. Maka saya ubah. Tuh, 2 itu kan termasuk bilangan dari 1 sampai 9. Ya sudah. Kita hitung sekarang. Tadi kan dikasih komanya di sebelah sini ya. 2,76. Kita hitung sekarang. Ini berapa? 2 ya. Ini berapa? Yang 1, 2. Ini berapa? 3. 1, 2, 3. Ini berapa? 3 kan? Berarti 2 tambah 3. 5. 5 tambah 3. 8. Berarti sekali 10 pangkat 8. Gitu ya nak? Sama juga ini. Kita mau ngambil 10. Nggak boleh. Kan 10 nggak boleh. Batasnya 1 sampai 9. Maka kita ngambilnya hanya 1. Ya, dikali 10 pangkat berapa, dihitung aja. 3, 6, 9, 12, 15. Kenapa penulisan seperti ini diperlukan? Supaya nggak kepanjangan. Kalau kita nulisnya nol panjang kan nggak enak. Ya, makanya dipermudah, dipersingkat dengan notasi ilmiah. Kalau bilangan besar, notasi ilmiah biasanya pangkatnya positif. Syaratnya harus 1 sampai 9. 2,76 ini ada di angka antara 1 sampai 9. Kalau 10 nggak boleh ngambil 10 ya. Harus 1. Oke, selesai ya. Sekarang kebalikannya. Gimana notasi ilmiah kecil ya? Notasi ilmiah kecil ya. Contoh 2. Oke. Lihat nak. Sekarang notasi ilmiah bilangan kecil. Syaratnya tetap 1 sampai 9 ya. Kalau saya ambil 54 nggak boleh. Kan batas 1 sampai 9. Berarti saya ambilnya 5,4. Ya. 5,4 saya ambil. Berarti saya kasih koma di sini kan? Ya sudah, hitungnya dari sini nih, ya. Jangan dari sini. Ini nggak usah dihitung ya. Yang di depan ini nggak usah dihitung. Jadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dikali 10 pangkat min 5. Loh. Kalau notasi ilmiah bilangan kecil. Begitu ya. Sama juga ini. Saya ambil 67 nggak boleh. Jadi saya ambil 6,78. Komanya di sini. Udah hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Berarti dikali 10 pangkat min 7. Begitu ya. Notasi ilmiah ya. Mudah ya, nggak sulit. Terakhir materinya adalah, ingat nak, saya nerangin dari materi pertama, kedua, ketiga, keempat, jangan lupa ditulis ya nak ya, di buku catatan, karena penting catatan itu. Jadi kamu tulis nih, yang kayak begini kamu tulis, yang contoh soal, kamu tulis, jangan nggak ditulis. Nanti kamu bisa ngerjain latihannya di buku latihan ya. Ini bilangan pecahan berpangkat sama seperti materi pertama, cuma dia dalam bentuk pecahan. Kalau tadi kan A pangkat N doang, A-nya yang berulang kan, sebanyak N faktornya. Kalau ini kan ada A per B, ya sudah berarti A per B-nya berulang sebanyak pangkatnya. Tapi dengan syarat B-nya nggak boleh sama dengan 0.
Jadi 2 per 0 nggak boleh, 3 per 0 nggak boleh, 7 per 0 nggak boleh. Gitu ya, Nak ya. Mari kita simak contohnya. Yang A, 2 per 3 pangkat 4. Ya sudah, berarti 2 per 3-nya berulang sebanyak 4 kali ya, Nak. Dua kali 2 4, kali 2 8, kali 2 16. 3 kali 3 9, kali 3 2 7, kali 3 81. Gitu ya, Nak ya. Jadi 2 per 3-nya berulang sebanyak 4 kali. Kenapa 4 kali? Karena 4-nya adalah dalam bentuk pangkat. Ini harus diubah dulu ya, Nak. 2 kali 1 2 tambah 1 jadi 3 per 2 ya. Min ya, Nak. Jangan lupa ya, ini min. Pangkatnya 3. Sehingga ini min 3 per 2-nya berulang sebanyak 3 kali ya, Nak. Ini min kali min plus kali min jadi min ya. Jadi min. 3 kali 3 9, kali 3 27. 2 kali 2 4, kali 2 adalah 8. Itu yang B. Nah, kalau bentuk ini kita nggak bisa langsung pangkatkan ya. Kamu harus ubah dulu jadi pangkat positif. Saya hapus biar muat ya. Ini soalnya, Nak. Min 3 per 5 pangkat min 2. Kamu nggak bisa langsung hitung karena pangkatnya masih negatif. Sehingga harus kamu ubah yang pangkatnya negatif menjadi pangkat positif ya, Nak ya. Maka kasih 1 per supaya jadi positif ininya. Jadi min 3 per 5 pangkat 2. Nah, negatif udah jadi positif. Baru bisa kamu kerjakan. Jadi min 3 per 5 dikali min 3 per 5. Gitu lah ya. Kalau min 3 per 5 pangkat 2. Berarti min 3 per 5-nya berulang sebanyak 2 kali. Karena kan pangkatnya 2. Sehingga hasilnya 1 per. Min kali min positif ya, Nak. 3 kali 3 adalah 9 per 5 kali 5 berapa? 25. Nah, kalau 1 per 9 per 25, kamu ubah ya, balik saja. Jadi 25 per 9. Satunya hilang. Jadi dibalik saja 25 per 9. Jadi kan pecahan campuran ya, Nak ya. 9 kali berapa yang mendekati 25? Kali 2. 9 kali 2 kan 18. Berarti 25 kurang 18 berapa? 7. Jadi 27 per 9. Yang D. Sama ini, masih pangkat negatif, ubah menjadi pangkat positif, maka jadi 1 per, ya, Nak ya. Ya, jadi min 2A per 3 pangkat 3. Kalau sudah, kamu bisa kalikan, karena sudah pangkat positif ini. 1 per, ini min 2A per 3, min 2A per 3, min 2A per 3. Karena pangkatnya 3 berulang sebanyak 3 kali. Hasilnya adalah 1 per min kali min plus kali min plus dikali min, hasilnya min ya, Nak. Hasilnya min. 2 kali 2 4 kali 2 8. A-nya A kali A kali A. Berarti A-nya 3 kali ya, Nak. Pangkat 1 tambah 1 tambah 1 ya, Nak. Per 3 kali 3 9 kali 3 27. Sehingga hasilnya 1 per min 8, A-nya jadi 1 tambah 1 tambah 1 jadi A-nya pangkat 3. Karena perkalian pangkat dengan pangkat dijumlahkan per 27. Balik ya, Nak. Balik ya. Kalau ada 1 pernya dibalik jadi min 27 per 8A pangkat 3. Dibalik ya. Kayak gini dibalik 25 per 9 dibalik 27 min 8A min 27 per 8A pangkat 3. Soal terakhir ya, sama masih pangkat negatif, saya ubah biar jadi pangkat positif. 1 per min 2X per 5Y
tadinya min maka jadi positif. Sehingga 1 per min 2x per 5y berulang sebanyak 4 kali ya nak. Nah, jadi min 2x per 5y-nya karena pangkatnya 4 maka berulang sebanyak 4 kali. Maka hasilnya jadi 1 per min kali min. Positif ya. Min kali min positif. Positifnya dikalikan min, positif kali min jadinya min. Min kali min positif. Karena gitu ngapalinnya lah ya, pelajaran kelas 1 itu. Ketika sejenis dikalikan min kali min hasilnya positif. Ketika lain jenis positif kali min maka hasilnya negatif. Negatif sama negatif jadi positif. Negatif dikali negatif jadi positif. Karena lain jenis. Karena satu jenis. Sama-sama negatif. Negatif kali negatif jadi positif. Positifnya sampai sini dikalikan negatif. Karena beda jenisnya. Positif dikali negatif. Maka hasilnya negatif. Di sini negatif. Negatif kali negatif. Nah sama jenis lagi jadi positif. Sehingga 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 2, 16. X-nya 1, 2, 3, 4. Nanti 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Itu ya. 5 kali 5, 25. Kali 5, 1, 25. Kali 5, 625. Y-nya ada 4. Ya. Karena pangkat dengan pangkat harus dijumlahkan kalau perkali ya. Jadi sehingga 1 per 16. X-nya pangkat 4 per 625. Y-nya pangkat 4. Dibalik ya nak, satunya hilang maka dibalik 625. Y pangkat 4, 16 X pangkat 4. Gitu lah ya. Jangan lupa ditulis semuanya nak. Demikianlah video pembelajaran berikut. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.